Oke brosis, pada bingung nggak sih ataupun penasaran nanti pas kita koas itu kira-kira bakal ngapain aja ya? Nah, di sini kita bakal ngebahas 4 pos yang pasti brosis lalui di setiap tasenya. Yuk, stay tune. Oke brosis, pada kali ini kita bakal ngebahas secara global. Jadi ada 4 hal yang pasti kita bakal ngelakuin selama koas, apapun stase itu. Nah, kita bakal bahas jadi dari pos yang pertama. Jadi pada pos yang pertama kita bakal ikut poli dokter spesialis. Jadi pastinya ada namanya poli. Jadi di situ kita bakal ikutin dokter spesialis, jaga nanganin pasien poli ke pasien-pasien. Nah, nanti pasti tergantung. Kita kan selama pendidikan biasanya ikutin di RSUD tuh, Rumah Sakit Umum Daerah. Nah, di situ pastinya pasiennya banyak. Bisa juga satu hari itu 20 pasien, 30 ataupun lebih. Nah, di situ kita bakal ngeliat gimana sih dokter spesialis itu memberikan terapi sesuai dengan diagnosis pasiennya. Misalnya pada pasien kencing manis nih, DM. Kalau di stase penyakit dalam itu bakal ada pasien nih datang, mereka udah periksa misalnya HbA1c ataupun gula darah puasa. Nanti dokternya bakal lihat nih, oh ini pasien maintenance diabetes mellitus tipe 2. Nanti dokter bakal kasih konsultasi, tentunya anamnesis ke pasien dan memberikan terapi obat. Nah, di situ kita bakal lebih support ya, sebagai tim support ke dokter spesialis ya. Bisa juga kita ngebantu nih tulis resep nanti pas pasien datang. Nanti dari pengalaman tulis resep ini di stase koas itu kita bakal ngebantu banget nanti pas kita dokter umum memberikan resep ke pasien. Misalnya glimepirid, metformin dan sejenisnya. Di poli itu lebih itu sih nanganin pasien, memberikan resep ya. Terus kita lihat juga dokter-dokter dalam melakukan diagnosis kalau misalnya kasus baru di poli, dan juga kalau kayak beberapa stase kayak stase THT itu kan ada di polinya tuh ada kayak penanganan juga, misalnya pembersihan serumen, pemakaian alat diagnostik buat lihat anatomi telinga, anatomi hidung pasien. Itu biasanya kita juga bisa diberi kepercayaan untuk melakukan pemeriksaan tersebut di stase kayak THT. Nanti setiap stase sih bakal ada ciri khas khususnya. Misalnya kalau anak ya berarti ada vaksin dan lain-lain. Tapi secara umum gambaran nanti kita poli itu terapi pasien, konsultasi dan terapi pasien. Jadi kita belajar pemberian resep. Oke, kita lanjut ke pos kedua. Jadi kalau di poli itu mungkin lebih nyantai ya, kan pasiennya nggak gawat darurat, dalam kondisi stabil biasanya datang. Nah, yang kita paling deg-degan itu kalau misalnya di pos IGD. Nah, di instalasi gawat darurat, karena setiap pasiennya datang biasanya pasti dalam keadaan yang emergency. Nah, di IGD ini ada 2 case yang mungkin terjadi. Satu, kita lagi memang jaga di IGD. Biasanya kalau di IGD kita bakal jaga sama dokter umumnya yang jaga di IGD tersebut, ataupun kita lagi visit bareng konsulen ataupun spesialis tapi nanganin kasus spesialis tersebut. Misalnya tiba-tiba ada patah tulang, kebetulan siangnya ada dokter ortopedi. Nah, kita bakal ikut nih sama dokter ortopedi ke IGD tersebut. Nah, di IGD ini kita bakal siap-siap mental ya. Jadi apapun yang terjadi, apapun pasiennya, kita harus bisa bersama tim pastinya, sama perawat ataupun dokter jaganya itu menangani pasien gawat darurat. Nah, di IGD ini merupakan pos yang tepat banget buat kita belajar pemasangan infus ataupun pemeriksaan analisa gas darah. Misalnya brosis belum pernah ngelakuin nih AGD. Nah, itu bisa banget deketin perawatnya, baikin dokter jaganya. Nanti kita kalau attitude-nya baik dan juga pastinya belajar juga ya, belajar tentang prosedur tersebut, pasti nanti kita diberikan kepercayaan untuk melakukan pemeriksaan atau tindakan. Bisa pemasangan infus, pemberian obat injeksi, pengambilan sampel darah vena, AGD, pemeriksaan analisa gas darah. Tapi kalau yang paling umum sih kita bakal diminta buat pemasangan EKG ya. Jadi pasien datang, suspek ke arah jantung, kita bisa periksa EKG. Jadi di sini ambillah pengalaman sebanyak mungkin di IGD, karena di IGD biasanya lebih banyak analisis kasus emergensi dan juga penanganan. Jangan lupa hecting pada pasien. Ini merupakan kesempatan paling besar itu pada pos IGD. Ya, paling penting attitude-nya baik. Kalau misalnya brosis bisa mempertahankan attitude-nya baik, mau belajar terus, itu pasti bakal dikasih kesempatan buat
melakukan tindakan di IGD. Jangan lupa untuk latihan dulu. Misalnya mau di IGD, apalagi stase bedah di IGD, kan bakal direferalin nih kasus bedah. Nah, brosis latihan dulu ke struktur pet, latihan hecting, misalnya simple interrupted, matras, dan lain-lain, continuous, supaya nanti pas lagi di IGD itu gak kagok nih buat nanganin pasien tersebut. Nah, kalau misalnya untuk tips and trick hecting bisa lihat di video ini juga. Oke, itu tadi pos kedua ya, pos di IGD, instalasi gawat darurat. Lanjut ke pos selanjutnya. Nah, ini pos selanjutnya ini nggak selalu ada di setiap stase, yaitu pos ruang OKA. Jadi ruang operasi, beberapa stase aja yang kita bakal masuk ke ruangan ini, seperti stase bedah, anestesi, obgyn, dan anak. Anak terkadang kita juga bakal masuk ke ruang OKA-nya. Nah, di sini tentunya kita bakal jadi koas yang di ruang bedah. Kita bakal jadi asisten konsulen dalam melakukan tindakan. Nah, nanti di ruang bedah ini biasanya dibagi dua ya. Ada koas yang memang tidak ikut langsung ke ruang OKA-nya, biasanya hanya stay di lingkungan ruangan aja. Itu berarti nggak lagi on. Tapi kalau misalnya yang lagi on, biasanya kita bakal pakai gaun bedah, steril tentunya. Nanti kita bakal ikutin konsulennya. Misalnya konsulennya minta dekoas, ambilin needle holder ya. Kita harus kasih needle holder. Nah, di situ brosis harus hafalin tuh instrumen-instrumen yang ada di ruang bedahnya. Jadi jangan sampai minta needle holder, kita kasih instrumen yang lain. Paling sering kita bakal pegangin suction. Jadi misalnya lagi operasi kepala, misalnya lagi stroke hemorrhagic ya, kita pegangin suctionnya untuk sedot darah, ataupun lagi operasi tulang belakang, tulang vertebra ya, kita bantuin suction. Kalau misalnya kita bisa baik-baik dengan konsulen, nyari ilmu, bisa juga kita dikasih kesempatan. Paling umum itu setelah operasi kita jahit di bagian kulitnya, jadi bagian kutis itu kita yang jahit. Nah, jadi sama juga kita harus belajar simple interrupted ataupun continuous. Itu untuk bedah ya. Untuk ruang OKA sih pasti paling banyak bedah. Tapi kalau obgyn berarti kita bantuin persalinan sesar, ataupun case-case lain, misalnya pengangkatan tumor di bagian kandungan, di bagian uterus misalnya, ataupun tumor-tumor yang lain. Yang penting kalau di ruang OKA, jangan lupa kalau brosis lagi steril nih, jangan pegang-pegang hidungnya, jangan pegang maskernya. Kalau kepalanya gatel, tangannya jangan garuk-garuk. Jadi stay tangannya tetap steril, jangan iseng buat pegang apapun itu. Pegangnya yang di kain hijau aja, jangan di luar kain hijau. Nanti bakal dimarahin sama konsulennya. Oke, selanjutnya di pos terakhir. Jadi pos terakhir itu pos bangsal. Jadi bangsal itu ruang rawat inap yang ada di rumah sakit. Tentunya di situ biasanya kita bakal ikut visit dokter konsulen, dokter spesialis dalam melakukan pemeriksaan pada pasien-pasiennya yang ada di bangsal ataupun rawat inap. Umumnya kalau kita di bangsal ini, sebelum dokter spesialisnya datang, pagi-paginya kita harus keliling nih ke bangsal-bangsal. Misalnya kalau penyakit dalam ya, di bangsal penyakit dalam, kita bakal list jumlah pasien ada berapa dan diagnosisnya apa. Itu minimalnya. Tapi kalau misalnya brosis lebih effort lagi, itu lebih bagus. Kita bisa dari diagnosis kita lihat terapinya apa aja, ataupun yang biasanya di request sama dokter konsulen. Semakin detail kita melakukan analisis di bangsal, semakin terbuka juga peluang kita bisa diskusi dengan konsulen, diskusi pasien gitu. Jadi rajin-rajinlah di bangsal ini untuk lihat diagnosis, periksa pasiennya. Jangan lupa auskultasi ataupun pemeriksaan yang lainnya di pasien. Kalau misalnya di saraf ya periksa refleks fisiologis patologis ya, kekuatan motorik ya, dan lain-lain. Kalau menurut Medi, di bangsal itu salah satu tempat yang untuk belajar analisis ya tentunya. Untuk kita sebagai general practitioner itu melakukan analisis pasien gitu. Apalagi pada pasien-pasien penyakit dalam, saraf, anak, itu enak banget buat kita belajar di ruangan bangsal ya, di pos bangsal. Kalau di pos bangsal itu jarang ya kasus emergensi, tapi bisa aja kita temui. Kalau misalnya contoh pada bangsal anak ada kejang demam kompleks misalnya, kan mungkin aja ya terjadi kejang lagi di bangsal. Nah, itu kita harus cepet-cepet buat tanganin pasien tersebut. Tapi overall sih biasanya pasiennya dalam kondisi stabil ya kalau di bangsal. Oke, itu di bangsal. Oh iya, jangan lupa di bangsal itu
kita perlu secara teliti melakukan follow up sebenarnya laboratorium apa yang diperiksa. Misalnya kalau misal pasien hipokalemia, itu kan berarti perlu pemeriksaan secara reguler ngeliatin kondisi kaliumnya. Jangan lupa tuh, kalau misalnya kemarin udah diperiksa kalium, terus bisa lagi di terapi kalium, belum tercapai targetnya, pasti kan dokter spesialisnya saat kita visit bakal bilang, tolong untuk diperiksa lagi ya kadar kaliumnya. Nah, itu kita catat tuh kalau kita lagi visit sama dokter spesialis, itu kita catat request dokter spesialisnya. Kalau hari ini beliau meminta untuk periksa kalium, jangan lupa untuk besok dicatat kaliumnya apakah ada peningkatan atau penurunan ataupun stagnan gitu. Karena pasti dokter spesialisnya besok bakal ngeliat kaliumnya lagi, bener gak? Tapi kalau misalnya dokter spesialisnya bilang, oh tolong dong besok ngeliat HB-nya ada perbaikan atau enggak, nanti bahkan bakal dicek tuh HB-nya. Pasti besok ditanya koas kira-kira HB-nya berapa gitu. Jadi tipsnya, tiap kali visit sama dokter spesialis ke Bangsal, dicatat request dari spesialis tersebut. Besoknya pasti bakal ditanyain tuh hasilnya gimana. Oke, itu merupakan 4 pos yang secara general pasti ada di setiap stase. Nantinya setiap stasenya pasti ada keunikan masing-masing, tapi secara umum pasti 4 ruangan ini yang bakal kita ikutin. Jadi yang dari pertama ini poli, IGD, ruang OK ataupun operasi, dan yang terakhir adalah Bangsal. Semoga 4 pos ini bisa memberikan gambaran ya ke brosis nanti pas lagi koas, supaya nggak blank-blank banget lah nanti pas di rumah sakit. Jadi udah ada gambaran, oh 4 ruangan ini yang kita bakal ikutin konsulen kemanapun konsulennya pergi. Semoga video kali ini bermanfaat buat brosis, terutama buat brosis yang sekarang lagi mau masuk ke stase koas. Oke, mungkin sekian dari Medi terkait 4 pos yang bakal brosis lalui selama koas. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Prepare a doctor.